saya mengambil tema membangun kesadaran geopolitik. Apa kira-kira yang terjadi, kemudian apa yang akan terjadi ke depan? Di Eropa sekarang anak-anak mudanya gandrung untuk belajar Quran. Di orang mah jadi Benyamin S ya. Jadi India, Indonesia, ya. Jadi India sama Indonesia kan sebetulnya sama ininya secara ini kan disebutnya juga India, kita ini kan lautan laut India. India itu kan artinya tanah gitu kan. Jadi kita disebutnya kan dulu Hindia Belanda sama Belanda gitu. Dan dalam apa kosakata Arab ya, negara kita ini atau Jawa ini disebutnya Jaziratul Hind juga. Al-Hind itu artinya Hindi. Disebutnya India gitu. Jadi Indonesia itu dulu disebutnya ya karena belum ada kan Indonesia juga. Dalam kitab-kitab klasik ya itu disebutnya Hind gitu. Ya kan makanya disebut juga dulu Hindia Belanda kan gitu oleh Belanda. Jadi memang disebutnya ini Jazirah India dalam artian Hind itu nah artinya rempah-rempah itu penting. Nah sehingga ketika Venesia, ini pedagang-pedagang Venesia, Italia dan sekitarnya itu mereka yang biasa berdagang ke Andalusia belanja terus dijualin lagi di Eropa gitu kan. Nah begitu, kenapa? Karena Venesia ini yang mendukung Portugis dan Spanyol ketika membantai kerajaan Andalusia gitu. Cordoba itu yang terakhir kan. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika perdagangan rempah-rempah itu diblokir oleh Muhammad Al-Fatih, mereka kan akhirnya nyari kemana-mana. Gitu. Nah di Andalusia itu ternyata mereka menemukan beberapa catatan-catatan petualangan orang-orang Andalusia. Gitu. Bahkan dalam catatan-catatan itu jamaah sekalian, ya, orang-orang Andalusia ini atau kaum muslimin lebih dulu datang ke Amerika daripada Columbus. 200 tahun sebelum itu. Dan bahkan tulisan-tulisan orang-orang barat juga menemukan bahwa ya sebelum Columbus datang atau sebelum orang-orang Eropa datang ke Amerika ya penduduk asli Amerika itu sangat mungkin mereka itu muslim. Jadi Indian itu muslim. Nah itu juga kenapa disebut Indian oleh mereka, oleh orang mereka kenapa? Karena dalam catatan itu yang banyak rempah segala macam itu Hind kan, India gitu. Sehingga disangkanya itu adalah India, maka disebutlah Indian. Gitu. Suku Indian. Dan mereka kebanyakan adalah Muslim dalam catatannya itu. Jadi pembantaian terhadap orang-orang penduduk asli Amerika, ya kan? Ya, kalau aborigin di Australia. Nah kalau yang di Amerika ini penduduk Indianya itu ya bisa jadi mereka Muslim gitu. Bahkan orang-orang Afrika, jadi kan Afrika dengan Indonesia ini kan dekat ya. Nah, termasuk Raja Mali atau Kerajaan Mali dulu tuh salah satu kerajaan besar. Ya. Mereka pernah mengadakan ekspedisi ke Amerika. Itu di dalam beberapa catatan. Bahkan di dalam catatan sejarah Islam. Di kitab Murujuz Zahab ya. Itu disebutkan bahwa ada catatan-catatan itu. Artinya perjalanan orang-orang Portugis dan Spanyol itu diinspirasi dari buku-buku yang mereka temukan. Sampai akhirnya mereka datang ke Indonesia. Nah sehingga di saat itu ya ketika terjadi kesulitan rempah-rempah ya, yang namanya lada itu dihargakan seharga emas. Kebayang tuh Benghar Pak. Jadi 1 kilo lada bisa ditukar dengan 1 kilo emas.
Kenapa? Ya karena mahalnya rempah-rempah saat itu. Jadi jemaah sekalian, ya, kenapa ini kemudian terjadi? Ya, artinya bahwa ya, kesepakatan-kesepakatan orang-orang Eropa yang terjadi, termasuk kisah tentang penjajahan Palestina. Ini kan ada orang bikin perjanjian, ya kan, Sykes-Picot itu, ya, yang saya jelaskan kemarin. Mereka bikin perjanjian, ternyata yang jadi korbannya adalah dunia Islam, dibagi-bagi oleh mereka, gitu. Karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika umat Islam, ya, bahkan masih dalam kondisi belum kuat, itu sudah Allah bekali dengan pemahaman bahwa wawasan tentang geopolitik itu mereka harus kuat. Bahkan umat Islam ini, ya, ketika Rasulullah SAW di awal mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah, kalian akan menguasai Persia, kalian akan menguasai Romawi. Jadi memang Rasulullah menanamkan satu tumbuhat besar. Walaupun saat itu teka gambar gitu buat mereka. Ibarat gini lah, ini kesebelasan main bola, ya. Paling jago main di RT, di RW, kelurahan, kecamatan, ya kabupaten lah. Teka bayang main ngelawan Ronaldo, kayak gitu kan, melawan itu sama, ya. Pasukan-pasukan kaum muslimin itu, gitu kan, ketika berperang ya jago lokal gitu. Nggak kebayang mereka harus berhadapan dengan tentara Romawi Persia, gitu. Tapi itu diakui oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid memang salah satu seorang cerdas, gitu. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah, gitu, itu kan Rasulullah ngirim surat kemana-mana, ke raja-raja segala macam. Nah, waktu surat itu dikirimkan ke Romawi, itu Heraklius yang baru menang perang itu, Hirokla atau Heraklius itu dapat surat. Dan di sana karena sedang gencatan senjata umat Islam 10 tahun, orang Quraisy kan udah bebas lagi dagang nih. Ya. Sebelumnya kenapa orang Quraisy itu nggak bisa dagang ke Romawi? Ya. Karena kalau mereka mau ke Romawi harus lewat Madinah. Karena mereka tahu gitu. Ini jalur dagang ini. Sehingga mereka mengatakan, kami paling benci untuk berperang dengan orang Madinah. Kenapa? Ini adalah jalur dagang. Gitu. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu mematikan perdagangan ekonomi orang-orang Quraisy. Maka ketika gencatan senjata, ya, 10 tahun, terus Rasulullah mengirim surat ke kerajaan-kerajaan, termasuk ke Persia, ke Romawi. Nah, waktu itu Rasulullah SAW mengirim surat ke Kaisar Romawi, Heraklius. Nah, dalam surat itu Rasulullah mengajak kepada Islam. Nah, Heraklius ini, si raja yang menang ini, ya, waktu itu dia sedang ada di Palestina, ya, di Gaza, terus manggil pedagang-pedagang Quraisy yang memang sedang ada di Gaza lagi dagang, ya. Terus dipanggil. Nah, begitu dipanggil, ini ada di Sahih Bukhari. Ya. Terjadi dialog dengan Abu Sufyan kan. Siapa di antara kalian yang paling mengenal Muhammad? Siapa yang paling dekat keturunannya? Diinterogasi itu. Berita ini kan rame di kalangan orang-orang Arab. Khalid bin Walid mengatakan, ini nggak kebayang gitu. Artinya bahwa Muhammad mengirimkan ancaman surat kepada raja-raja itu supaya ikut dia gitu. Ini kan membangun satu mentalitas yang luar biasa gitu. Maka sampai akhirnya punya keyakinan besar nanti kemudian mengalahkan mereka. Artinya apa? Ini sebelum sampai ke tataran itu gitu, sudah dibangun dulu mentalitasnya. Nah, ini sebetulnya hal yang mungkin perlu kita bangun terlebih dahulu, ya, bahwa cita-cita itu sebelum kita wujudkan di alam nyata, itu diwujudkan di alam pikiran. Nah, wujud alam pikiran ini yang sebetulnya membutuhkan satu keberanian. Gitu. Jadi bahasanya, ya, kita ini memang harus berani bercita-cita. Kadang-kadang ada orang nggak berani bercita-cita. Artinya, ya memang harus begitu gitu. Tapi memang kadang-kadang ya kita lihat Indonesia geus lega gitu. Saya kadang-kadang suka gurau ya, kan dulu waktu saya kerja di salah satu lembaga charity internasional, ya,
tamu-tamunya banyak dari Saudi segala. Kita cerita itu, ini Indonesia ini bukan negara, ini kayak benua. Gitu. Dari Aceh ke Papua itu berapa jam? 9 jam. 9 jam udah nyampe mana itu? Ya, Saudi itu nggak kebayang dibilangin 9 jam naik pesawat. Masih di Indonesia, iya masih di Indonesia. Kita punya 3 waktu, ya kan? Itu mereka nggak kebayang. Jadi begitu datang ke Indonesia kita liatin peta, nih dari sini ke sini, ini 9 jam. Cara loko itu kan. Kenapa? Karena memang nggak kebayang gitu. Bahwa kita sebagai sebuah negara besar memang harus membangun mimpi besar. Nah, karena itu, ya, jadi kenapa kita berbicara membangun kesadaran? Jadi bagaimana kita ingin membangun umat Islam ini memiliki kesadaran geopolitik bahwa ya, bangsa Indonesia terutama dalam hal ini, ya kita harus siap dan harus mampu berkiprah di kancah politik dunia, bahkan memiliki peranan besar. Gitu. Dan kita bisa jadi negara superpower baru. Gitu. Itu sebetulnya intinya gitu, bahwa pemahaman geopolitik kita ini memiliki kesadaran bahwa ini salah satu kerugian ketika umat Islam ini tidak berperan. Belum memainkan peranan yang signifikan. Nah, insya Allah sebetulnya kita punya cita-cita ke arah sana. Nah, tapi kan sebelum mewujudkan itu, ini kan harus dibangun dulu kesadaran kolektifnya. Gitu. Bahwa itu bukan satu hal yang mustahil. Gitu. Bicara tentang jumlah penduduk, Indonesia dengan Amerika itu nggak jauh beda, Pak. Indonesia itu jumlah penduduknya sekarang sudah hampir 300 juta kan? 290 kurang lebih. Amerika 350 kan? Sebentar aja kesusul sebetulnya. Karena mereka kan biasanya nggak suka punya anak ya kan? Indonesia, wah. Jadi kalau berbicara dari, nah sehingga ya, dalam kajian-kajian demografi bahwa Indonesia ini ke depan akan punya yang namanya surplus demografi. Ya. Jadi diperkirakan di tahun 2040, tahun 2050 Indonesia akan surplus tapi kan surplus demografi ini harus bermanfaat. Gitu. Apa maknanya surplus demografi itu? Bahwa tenaga usia produktifnya semakin besar, ya, sehingga mereka akan. Nah, ini sebetulnya paradigma yang sekarang kita bangun, kita rubah. Dulu paradigmanya banyak anak itu bikin susah, makanya 2. Kan begitu dulu paradigmanya, pengurangan, sehingga keluar keluarga berencana gitu kan. Sekarang ada juga keluarga yang berencana, tapi bukan membatasi 2, ya, tapi maksudnya merencanakan keluarga kan begitu. Jadi paradigmanya sudah berbeda. Sekarang kan sudah bukan lagi anak 2, enggak. Tapi keluarga berencana itu bagaimana merencanakan keluarga yang berkualitas. Gitu. Kenapa? Artinya paradigmanya bahwa ya, bertambahnya manusia bukan bertambahnya beban, tapi bertambahnya sumber daya. Harusnya begitu. Nah, maka kita ingin membangun sumber daya yang baik. Jauh tinggi, kayak kan baru orang balik deh. Nah, jadi jemaah sekalian, ya, kenapa membangun kesadaran geopolitik ini penting? Ya. Supaya kita punya kesadaran besar ke depan bahwa kita ini punya peranan dan punya tanggung jawab besar sebagai umat Islam. Gitu. Kenapa? Karena ada satu buku yang saya masih ingat dulu. Ya. Buku ini ditulis oleh salah satu ulama dari India. Ya. Madza khasirad dunya bin hitatil muslimin. Ya, kurang lebih judulnya, apa kerugian dunia karena kemunduran umat Islam. Jadi umat Islam mundur itu dunia rugi. Gitu. Maka ya umat Islam harus maju supaya apa? Supaya dunia untung. Artinya kan kita harus punya juga kepedean, satu kepercayaan diri bahwa umat Islam ini dia harus maju supaya apa? Supaya dunia banyak mendapatkan manfaat. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian kembali ke sini ya kita kenapa penting membangun kesadaran ini? Karena ya kita mengetahui bahwa ya dunia yang terus berubah ini pasti dia akan menemui satu titik perubahan, ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mainkan peranan itu. Nah, kita lanjutkan sambil berjalan, ya. Jadi kata Allah, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan orang-orang Romawi. Ar-Rum ini, jamaah sekalian, ya. Ar-Rum min Bani Ishaq. Jadi Rum ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Ishaq. Ya. Jadi secara silsilah, ya,
menurut para ulama bahwa ini dalam ulama silsilah ya, Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail, ya. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi itu keturunan dari Nabi Ishak. Itu. Jadi seluruh Nabi berpangkunya ke Nabi Ibrahim. Gitu. Ah, saya dulu agak aneh ya. Jadi begini, dulu waktu apa namanya suka ada yang pernah dengar baca doa pagi sore asbahna wa asbahal mulku lillah, ya kan? Ada itu. Terus cuma baca nanti. Nah, yang ada wa ala millati abina Ibrahim. Kan begitu ya? Dan kita berada pada milah orang tua kami Ibrahim. Ini kenapa Nabi Ibrahim? Karena kata para ulama, nasab orang ini sekarang umat Islam atau semua umat ini itu baliknya nanti ke Nabi Ibrahim. Jadi ada Nabi Adam, setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh. Nabi Nuh sering disebut dengan the Adam second, Adam kedua. Kenapa? Karena manusia yang ada itu semua keturunan dari Nabi Nuh. Sebab kan sudah dihancurin semua tuh, ya, dengan banjir bandang yang tersisa. Nah, jadi yang bantangor ribuan tahun. Karena Nabi Nuh itu kan ratusan tahun dakwahnya, ya kan? Usia beliau 950 tahun, ya. Kurang lebihnya. Berapa ratus tahun beliau berdakwah, ini orang gak beriman, yang beriman cuma 80 orang, Pak. Bayangin, artinya ratusan tahun berdakwah, yang beriman kata Ibnu Katsir itu mengutip dari Ibnu Abbas, tidak sampai 90 orang. Bayangin kita kumaha dakwah, sabarnya Nabi Nuh, ya. Nah, jadi Nabi Nuh ini yang nah dari Nabi Nuh inilah kemudian lahir keturunan-keturunan yang lain, ya. Terus dari Nabi Ibrahim, ya, dari Nabi Ibrahim ini memang yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu punya anak dari keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Rum ini disebutkan li'annahu min sulalati Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi Rum itu dari keturunan Al-Ais bin Ishak. Jadi Nabi Ishak itu punya anak Yakub dan Ais. Jadi Al-Ais ini kakaknya Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub lahir keturunan orang-orang Yahudi, dari Al-Ais inilah lahir orang-orang Eropa atau orang-orang Romawi. Jadi kalau berbicara orang Romawi atau orang Eropa sebetulnya masih, kalau dalam bahasa kita dengan keturunan Rasulullah itu masih punya saudara, gitu. Ya. Bin Ibrahim alaihissalam. Nah, yang menarik begini jamaah sekalian. Konon, ya, di dalam beberapa kitab sejarah, Nabi Ibrahim itu punya istri yang lain dari orang Asia. Namanya Konturo atau Katuro atau Katuro, itu ada beberapa istilah. Ya. Bahkan ini juga disebutkan di dalam kitab di dalam kitab Taurat kalau tidak salah. Ya. Kata para ulama, Imam Ibnu Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh menceritakan tentang istri Nabi Ibrahim yang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu ternyata selain punya istri Sarah dan punya istri Hajar, itu punya istri yang lain namanya Koturo. Nah, Kotoro ini katanya orang Melayu, orang Asia, yang bisa jadi melahirkan bangsa-bangsa di Asia. Gitu. Jadi orang juga masih keturunan Nabi Ibrahim. Masih, artinya bahwa kalau dilacak-lacak, tapi ini memang perlu ada kajian sejarah, ya kan? Hanya memang kalau kita lihat, ya, dari beberapa kajian-kajian gitu, itu tidak bisa dipisahkan karena Nabi Ibrahim ini kan dianggap nabi-nabi dari sekian banyak agama. Itu Nabi Ibrahim, ya. Dan beliau adalah ya termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Dan jumlah nabi dan rasul ini kan banyak jemaah sekalian. Ya. Jumlah rasul itu kata para ulama sekitar 300-an, jumlah nabi itu sekitar 124.000. Banyak, jumlah nabi 124.000. Ya. Kita kan pernah nonton film Samson ya. Samson yang kuat, itu nabi, nabi ngaranna Nabi Samson. Sam'un bahasa Quran dan bahasa hadisnya itu. Dan memang di hadis itu Sam'un itu orang yang kuat gitu. Di orang mah jadi Benyamin S ya. Bulu kelekna di gunting. Samson.
Sam'un memang dia itu. Dia salah satu nabi yang dia tidak punya pengikut. Jadi nabi itu nanti ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada yang cuma dua, sedikit gitu. Jadi kalau nabi banyak, 124.000 kata para. Kalau rasul sekitar 300-an. Hanya yang wajib kita ketahui hanya 25. Untung lain 700 kapal. 25 wae poho-poho aja ya. 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ya, artinya yang wajib kita hafalkan ya kan, 25 nabi dan rasul. Seperti itu banyak ya sebetulnya. Nah, jadi kalau berbicara nabi dan rasul ini, maka jamaah sekalian, kalau misalnya kita melihat ya agama-agama yang ada, termasuk misalnya agama-agama yang ada di dunia, bisa jadi agama-agama itu dulunya agama samawi. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Nabi dan Rasul yang dibawa. Misalnya, Hindu dan Buddha. Sangat mungkin bahwa Hindu Buddha itu dulunya adalah agama monoteistik yang menyembah Allah. Tapi terjadi penyimpangan, kan begitu. Sangat mungkin. Ya. Dan kajiannya itu ada. Kalau kajian tentang nubuat Rasulullah di kitab Taurat Injil banyak, ya. Tapi sekarang ada kajian tentang nubuat Rasulullah di kitab agama Hindu. Hindu kan lebih tua dari Buddha, ya kan? Beberapa ulama bahkan menyebutkan dari Imam Syahristani, ya, itu mengkaji apa namanya? Nah ini satu hal yang menarik, ya. Kita kan kadang-kadang hari ini kalau melihat ada orang-orang Barat yang mengkaji Islam, kita sudah kelabakan. Sebetulnya salah. Ini tradisi Islam, jadi Islam jauh-jauh hari sebelum itu sudah mengkaji agama-agama yang lain. Tapi karena tradisi ini kita ketinggalan, akhirnya jadi dibalik, jadi orang kelabakan. Ya kan? Kenapa orang-orang orientalis itu ada?